Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Belanda untuk teman-teman semuanya yang sekarang ada di Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Ari Rahmawan, yang pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya tips bagaimana sih cara kita mengatasi rasa takut ketika kita ingin berbicara di depan umum. Dan teman-teman semuanya tidak perlu khawatir, karena ini sebenarnya adalah masalah semua orang. Jadi bukan masalah untuk diri kita sendiri, bukan masalah untuk diri kita pribadi, tapi dialami oleh semua orang. Dan bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga orang sedunia ya. Ketika saya ada di Belanda sini juga saya banyak belajar bahwa yang namanya takut berbicara di depan umum juga seringkali dipertontonkan oleh orang-orang yang ada di sini. Dan bahkan ada istilah untuk orang yang takut berbicara di depan umum, nama istilahnya adalah glossophobic. Glossophobic ini istilah di mana ketika kita ingin berbicara di depan umum, kita membayangkan bahwa diri kita itu akan gagal ketika menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kita membayangkan bahwa diri kita itu akan ditertawakan oleh banyak orang. Kita membayangkan bahwa nanti kita akan menjadi sangat malu ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum. Dan karena kita membayangkan itu, otak kita pun kemudian merespon dengan memberikan sensasi yang mencemaskan ya, seperti detak jantung yang berdegup kencang, berkeringat, dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian cara kita untuk mengatasi rasa takut ini? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sekali lagi masalahnya bukan hanya pada teman-teman semuanya. Saya pun mengalami itu. Ini adalah masa dulu ya ketika saya mahasiswa. Di sini bahkan saya ketika itu diminta untuk berbicara di depan umum. Namun karena saya begitu takut bahwa saya akan salah untuk membawakan apa yang ingin saya sampaikan, saya pun kemudian menggunakan teks. Namun di situ setelah saya membawakan pidato atau membawakan public speaking tersebut, saya dinasihati oleh seorang senior bahwa sebenarnya salah satu yang membuat kamu nanti akan berhasil dalam karir yaitu adalah bukan IPK yang bagus, tapi kemampuan berbicara atau kemampuan berkomunikasi. Makanya saya juga mencari data, kemudian apa sih yang membuat orang-orang berhasil dalam karir. Dan saya juga sering menyampaikan ini ke mahasiswa saya di Universitas Indonesia bahwa jangan pernah mengandalkan IPK sebagai satu-satunya performa kamu berada di kuliah. Kamu juga harus meningkatkan berbagai macam skill yang mendukung kualitas kamu untuk bisa sukses dalam karir. Seperti misalkan komunikasi, kejujuran, kemampuan bekerja sama, interpersonal, beretika. Kalau kita lihat, ini saya rangkum dari berbagai sumber, yang sumber-sumber ini bisa ditemukan banyak di internet, tapi tidak saling bertentangan ya. Jadi semuanya intinya menyampaikan bahwa kalau kamu mau sukses di karir, maka kamu perlu meningkatkan kapasitas kamu dari sisi komunikasi. Nah, setelah itu saya mencoba mencari tahu nih bagaimana cara agar bisa menaklukkan rasa takut yang saya alami. Dari yang tadinya saya membaca teks ketika berbicara di depan umum, kemudian ketika mengetahui rahasia ini, saya pun mulai berangsur-angsur bisa mengatasi rasa takut tersebut. Dan ini adalah salah satu contoh ketika saya sudah mengatasi rasa takut tersebut, maka saya bisa berbicara di depan banyak orang, berapapun itu banyaknya. Mau 1, 10, 100, 1000 pun, insya Allah atas izin Allah, alhamdulillah saya bisa lebih mudah mengatasi rasa takut ini untuk berbicara di depan umum, dan saya menjadi orang yang lebih berani. Oke, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih cara mengatasi rasa takut berbicara di depan umum? Bagaimana agar kita lebih berani? Karena seringkali kita, misalkan kamu juga mahasiswa, memiliki nih misalnya sesuatu yang ingin kamu sampaikan, tetapi karena rasa takut ini akhirnya menjadi pembatas, itu menjadi dinding. Ketika kamu ingin maju ke depan, kamu kemudian karena takut, kamu mengatakan, nah buat yang lain aja deh, saya kapan-kapan aja. Karena rasa takut ini akhirnya pun kita tidak berani mengutarakan pendapat, kita tidak berani berbicara di depan umum. Dan ketika apa yang kita pikirkan disampaikan orang lain, barulah kita menyesal dan sadar di diri kita bahwa tuh kan bener apa yang gue bilang, apa yang gue pikir, itu kan jawaban yang benar. Tapi sekali lagi, bukan kita yang menyampaikan pendapatnya. Yang menyampaikan pendapatnya adalah orang lain. Walaupun yang disampaikan orang lain sebenarnya apa juga yang kita pikirkan, sama. Oke,
sepanjang saya belajar public speaking dan juga saya berkarir, alhamdulillah sebagai dosen, trainer, ya, public speaker, dan bahkan sekarang YouTuber, kemampuan public speaking ini menjadi mutlak. Kemampuan public speaking ini menjadi sangat penting. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa takutnya? Yang pertama yang bisa saya sampaikan, saya akan buka satu persatu. Yang pertama tentu saja adalah persiapan. Apa maksud dari persiapan ini? Saya mempelajari bahwa yang mempengaruhi rasa takut bagi saya pribadi itu adalah ketika saya kurang mempersiapkan diri terkait dengan dua hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah mempersiapkan materi. Jadi, sampai kapanpun kita akan selalu merasa takut menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan di depan umum jika memang kita tidak paham materinya. Ketika kita tidak memahami materi, tidak mendalami materi betul-betul, mengetahui apa sih seluk-beluk yang ingin kita sampaikan, maka seringkali nanti kita akan kehabisan kata-kata. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan, Bang, gimana sih caranya kalau gue di depan umum kok sering banget kehabisan kata-kata? Ini adalah salah satu bentuk kita kurang menguasai materinya. Karena jika kita menguasai materi, maka kita cenderung bisa melebarkan apa yang ingin kita bicarakan, atau setidaknya kita bisa lebih kreatif dalam menyampaikan materi tersebut. Tadi ya, yang pertama adalah persiapan materi. Yang kedua adalah persiapan audiens. Nah, maksudnya apa persiapan audiens? Kita betul-betul mempelajari sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh audiens. Siapa audiens kita dan apa ekspektasi audiens kita ketika mendengarkan public speaking yang kita bawakan. Ini juga seringkali menjadi kegugupan ya, atau rasa takut ketika kita tidak siap menghadapi audiens tersebut. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan, oh audiens saya adalah mahasiswa, oh audiens saya adalah dosen, oh audiens saya adalah masyarakat umum, apa yang ingin mereka ekspektasikan, maka kita persiapkan itu. Jadi memang kita kenali dulu materi, dan juga yang kedua adalah kenali dulu audiensnya. Itu ya, jadi persiapan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dan menghilangkan rasa takut ketika kita ingin menyampaikan sesuatu di depan umum. Yang kedua adalah praktek. Nah, ini tentu saja menjadi penting. Jadi setelah teman-teman melakukan persiapan, materi sudah disiapkan, slide-nya sudah disiapkan, barulah kita praktek. Contoh praktek ini apa saja yang penting untuk diri saya sebelum menyampaikan sesuatu di depan umum? Yang pertama adalah praktek terkait dengan penyampaian. Penyampaian ini maksudnya adalah sistematika. Ya, openingnya seperti apa, kemudian membawakan materinya, jadi body-nya, pertengahannya seperti apa, dan closing-nya seperti apa. Karena yang namanya public speaking selalu terdiri dari pembukaan, isi, penutup. Di pembukaan kita mau bicara apa, di bagian isi kita mau bicara apa, di bagian penutup kita mau bicara apa. Nah, ini prakteknya seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah mempraktikkan bagaimana kita berinteraksi dengan audiens. Nah, ini kalau misalkan kita menjadi trainer, menjadi dosen, kita perlu memikirkan bagaimana ya kita akan mempraktikkan interaktif ya dengan audiensnya. Pertanyaan-pertanyaan apa nih yang bisa saya berikan kepada audiens untuk dijawab misalnya. Atau kita ingin memberikan humor, bercanda gitu. Mau stand up comedy misalkan, bisa juga dilakukan di public speaking. Nah, makanya dipraktikkan di sana. Yang ketiga, prakteknya adalah terkait dengan waktu. Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk berbicara di depan umum. Lalu kita coba praktikkan, kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan kita cek waktunya, apakah waktunya itu melewati batas atau tidak. Dan yang keempat adalah praktik yang melibatkan orang lain. Kenapa praktik yang melibatkan orang lain ini penting? Agar orang lain itu memberikan feedback kepada kita. Karena seringkali banyak orang yang mengatakan bahwa cobalah kamu mempraktikkan dirimu di depan cermin. Tapi sekali lagi, cermin tidak bisa memberikan kamu feedback. Yang bisa memberikan kamu feedback adalah real people, masyarakat yang melihat kamu tampil, yang mendengarkan kamu berbicara. Nah, oleh sebab itu, gimana kalau misalkan kamu tidak memiliki orang untuk teman berlatih? Bagaimana ketika kamu tidak memiliki partner ya untuk memberikan feedback? Rekam dengan kamera, dengan handphone, rekam dengan laptop. Bagaimana Anda berbicara, kemudian beritahukan kepada orang lain bagaimana performa ini di depan mereka, dan biarkan mereka memberikan feedback. Lalu yang ketiga, apa kuncinya?
Yang ketiga kuncinya adalah peduli. Nah, ini adalah yang saya juga seringkali rasakan powerful untuk diri saya agar rasa takut itu hilang. Maksudnya peduli itu apa? Saya sekali lagi membawakan materi di depan umum itu bukan karena saya ingin terlihat keren. Saya membawakan materi di depan umum bukan ingin agar orang mengatakan bahwa saya seorang expert. Tapi saya berbicara di depan umum karena saya peduli untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat walaupun itu kecil kepada orang lain. Nah, ketika saya mengganti pola pikir saya ini dengan yang tadinya misalkan ingin tampil keren, ingin tampil sempurna, saya ganti dengan kepedulian terhadap orang lain, untuk mencerdaskan orang lain, untuk menginspirasi orang lain. Ternyata rasa takut itu hilang loh. Rasa takut itu sedikit demi sedikit itu berkurang. Karena yang tadinya saya berpikir, oke, gue harus tampil keren nih, gue harus bisa menunjukkan kalau diri gue tuh hebat, cool, dan lain sebagainya. Nope, saya betul-betul mengganti pola pikir itu menjadi, saya maju ke depan umum, saya naik ke atas mimbar karena ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, dan juga saya berdoa, ya Allah, lancarkanlah apa yang ingin saya sampaikan dan berikanlah saya pahala dari setiap kebaikan yang saya sampaikan di depan umum. Dan itu pula yang mendorong saya bisa mengatasi rasa takut saya ketika saya berbicara di depan umum. Dan saya juga mencoba untuk melibatkan Allah di setiap saya berbicara. Dan itu juga yang menjadi salah satu kenapa ketika saya mau mengajar di UI, sebagai dosen, saya selalu mengawali lidah saya dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa hari ini itu bisa bermanfaat untuk mereka, menginspirasi mereka, walaupun itu adalah hanya satu hal kecil saja. Sehingga di situ rasa gugup saya, rasa takut saya pun menjadi hilang seketika. Dan yang ketiga ini menurut saya menjadi lebih penting dan sangat penting karena apa, teman-teman semua? Rasa takut itu kan umumnya biasa kita rasakan karena kita takut dipermalukan oleh orang lain. Karena kita takut salah, karena kita takut tidak sempurna, karena kita takut malu karena kita salah. Dan teman-teman, bayangkan saja, saya sudah membuat beberapa video YouTube terkait dengan public speaking. Dan kalau teman-teman tahu, banyak sekali komentar-komentar yang nyinyir, yang negatif terhadap video tersebut. Saya tunjukkan. Ini komentar-komentarnya. Saya membuat sebuah video YouTube, itu salah satunya adalah saya ingin belajar berbicara di depan umum. Namun kita lihat di sini, beberapa komentar netizen ya. Yang pertama, jelasin aja gugup, salah mulu ngomongnya. Masa mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara mengatasi gugup. Kemudian ada lagi yang mengatakan apa yang saya sampaikan bertele-tele, ada yang mengatakan apa yang saya sampaikan membosankan. Nah, teman-teman semuanya, apa yang kemudian kita rasakan? Apa yang kemudian saya rasakan? Awalnya mungkin saya kesel, awalnya mungkin saya sebel, awalnya mungkin saya malu. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, ini kok video ini saya memiliki sekitar 500 komentar. Tapi ternyata yang nyinyir hanya sekitar 10-20 orang, di mana sisanya itu mengapresiasi dan merasa bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Jadi daripada saya memikirkan omongan orang seperti ini, saya lebih senang memikirkan betapa banyak orang yang berterima kasih atas saran atau atas materi yang kita sampaikan kepada mereka. Dan sebagai penutup, saya ingin memberitahukan kepada Anda semuanya untuk yuk sama-sama kita kurangi rasa takut berbicara di depan umum, karena sesungguhnya sekecil apapun kebaikan yang lisan kita berikan kepada orang lain, kelak kebaikan itu akan kembali lagi ke diri kita sendiri, bahkan dengan ukuran yang jauh lebih besar. Maka beranikanlah diri kita untuk berbicara yang baik, benar, dan berguna. Saya Ari Rahmawan, sekian terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video baru dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia produktif. Dan selamat berbicara di depan umum.